So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa. Biarlah pada saat ini setiap Anda yang lagi di rumah, saat ini apapun yang Anda rasakan, apapun yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan saudara, percayalah bahwa ada Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Kuasanya terlebih besar saudara. Biarlah rasa ketakutan kita itu kita serahkan pada Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau sanggup lakukan segala perkara Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami pada saat ini Tuhan, kami ingat bahwa kami punya Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau datang kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya. Di saat ku berbeban berat, ku ingat ku punya Kau Tuhan. Hanya Kau yang paling peduli keadaan yang ku alami. Di saat ku hilang harapan, ku berlari padamu Tuhan. Hanya Kau yang paling mengerti jalan keluarku yang pasti. Seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancangan-Mu yang sempurna. Di saat ku hilang harapan, ku berlari padamu Tuhan. Hanya Kau yang paling mengerti jalan keluarku yang pasti. Seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancangan-Mu yang sempurna. Seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancangan-Mu yang sempurna. Seperti
menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancangan-Mu yang sempurna. Seperti oh Yesus, seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancangan-Mu yang sempurna. Rancangan-Mu yang sempurna. Rancangan-Mu yang sempurna. Haleluya. Ku percaya Tuhan, rancangan-Mu sempurna. Ku percaya kuasa-Mu sanggup memulihkan. Ku percaya kuasa-Mu Tuhan terlebih besar. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, ku percaya anugerah-Mu nyata bagiku. Kaulah sumber kuatku Tuhan, Kaulah sumber damaiku, Kaulah kekuatanku Yesus. Penyertaan-Mu sempurna. Oh Yesus, ku percaya Tuhan. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, bahwa kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami sungguh luar biasa Tuhan. Penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sungguh sempurna Tuhan. Jikalau kami ada sampai saat ini Tuhan, semua bukan karena kuat dan gagah kami Bapa, tetapi semua oleh karena penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu.
Biarlah Engkau saja Tuhan Yesus yang berfirman lewat hamba-Mu Tuhan. Kuasai Tuhan Yesus bibir dan lidahnya Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang keluar dari mulutnya semuanya oleh karena Engkau Tuhan Yesus. Semuanya daripada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah secara online. Karena itu pastikan Bapak Ibu untuk mendengar firman, baca firman. Puji Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan berbicara tentang penyertaan Tuhan di padang gurun. Penyertaan Tuhan di padang gurun itu terdapat di dalam kitab Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. Saudara nanti bisa baca di rumah masing-masing dan simak bagaimana pengalaman bangsa Israel pada waktu mereka keluar dari negeri perbudakan di Mesir. Nah, setelah mereka dikeluarkan oleh Tuhan dengan cara yang ajaib, kira-kira pada tahun kurang lebih 1500 atau 1450, bangsa Israel yang jumlahnya sekitar 2,5 juta harus keluar dari negeri perbudakan yang pernah memperbudak mereka selama 430 tahun. Dan mereka keluar dengan bekal yang seadanya, keadaan darurat, dan mereka harus berjalan di padang gurun menuju ke negeri perjanjian. Nah, dari perjalanan mereka lah kita akan belajar bagaimana cara Tuhan menyertai mereka selama perjalanan menuju ke negeri perjanjian. Yang pertama, jalan Tuhan itulah bukan yang termudah dalam hidup bangsa Israel, tetapi yang terbaik. Bukan mudah tetapi yang terbaik. Karena waktu itu Tuhan tidak izinkan mereka berjalan melewati bangsa Filistin, ya bagian utara. Andai kata mereka berjalan lewati bangsa Filistin, pasti perjalanan mereka hanya membutuhkan waktu sekitar 2 minggu atau 15 hari. Mereka sudah nyampe ke negeri perjanjian. Tetapi Tuhan arahkan bangsa Israel putar ke selatan, ke gunung Sinai atau gunung Horeb, dan mereka harus berjalan panjang. Nah, jalan panjang inilah jalan yang sulit, berat, jalan yang penuh dengan risiko, bahkan jalan yang penuh dengan tantangan. Tetapi karena mereka disertai oleh Tuhan, mereka toh pada akhirnya bisa melewatinya. Seberat, sesulit apapun perjalanan hidup, kalau ada Tuhan beserta kita, kita akan mampu, kita akan sanggup, kita akan kuat, kita akan bisa, kita akan bertahan. Karena itu kepada Bapak Ibu yang dikasihi, dimanapun Anda berada, perjalananmu mungkin saat ini sedang berjalan di padang gurun yang tandus, gersang, sulit, tantangan, silih berganti, sakit penyakit, kesulitan ekonomi, pekerjaan, masalah-masalah keluarga, seringkali menghadang perjalanan hidup ini. Tetapi percayalah, selama engkau berjalan disertai oleh Tuhan, maka jalan yang terbaik pasti akan hadir di dalam perjalanan hidupmu. Yang kedua, bukan hanya mereka harus melewati jalan yang sulit, tetapi yang kedua dikatakan Tuhan selalu menuntun bangsa Israel. Ya, selama perjalanan di padang gurun mereka dituntun oleh Tuhan. Ya, dengan cara apa? Mereka dituntun dengan 2 sarana alat yang membuat mereka tidak tersesat, membuat mereka bisa tetap terlindungi, dibentengi, dijaga, yaitu dengan tiang api maupun tiang awan. Tiang api dan tiang awan ini berbicara tentang firman Allah. Ya, firman Allah dan Roh Kudus. Jadi selama perjalanan hidup kita di dunia ini, kita sangat membutuhkan firman dan Roh Kudus. Dengan firman, kita setiap hari kita mendapat makanan.
mendapat kekuatan untuk jiwa kita, mendapat tuntunan, mendapat hikmat, mendapat kekuatan baru dari hari ke hari. Dengan Roh Kudus kita juga mendapatkan penghiburan, damai sejahtera, sukacita. Dikala kita mengalami kesedihan, kekecewaan, keputusasaan, dalam kesulitan hidup, mengalami kejatuhan, Roh Kudus mengasihi kita, Roh Kudus bangkitkan kita, Roh Kudus akan tetap beserta dengan kita. Karena roh yang ada di dalam kita ini lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Sebab itu apapun, musuh-musuh besar apapun yang ada di dunia, kalau saudara dan saya penuh dengan Roh Kudus, saya pastikan saudara akan tetap dituntun membawa kepada kemenangan. Haleluya. Puji Tuhan. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, bangsa Israel bukan hanya dituntun, tetapi juga disertai sampai tiba ke tujuan. Bangsa Israel harus berjalan kaki selama 40 tahun. Ya, bangsa yang begitu banyak, jutaan orang. Secara manusia mungkin mustahil mereka bisa bertahan, mereka bisa hidup, karena mereka harus melewati padang gurun. Tidak ada sawah, tidak ada sumur, tidak ada sungai, tidak ada roti, tidak ada pabrik roti. Yang ada hanya padang gurun yang tandus. Kalau siang sekitar 40-50 derajat. Kalau malam begitu dingin. Apalagi kalau menghadapi ular-ular beludak, sewaktu-waktu bisa menyerang. Tetapi karena Tuhan menyertai bangsa Israel, sehingga mereka bisa melewati masa-masa yang sulit ini. Bukan hanya bisa melewati, tetapi Tuhan memelihara, mencukupi kebutuhan mereka. Alkitab berkata bahwa selama 40 tahun mereka dipelihara Tuhan dengan ajaib. Setiap hari Tuhan kirim manna untuk kebutuhan jasmani. Setiap hari dia kirim juga ikan supaya tidak kekurangan gizi. Setiap hari dia juga kirim itu air dengan cara yang supernatural. Baik untuk kebutuhan manusianya maupun kebutuhan hewan atau ternak-ternaknya. Tetapi karena mereka disertai oleh Tuhan, akhirnya di dalam perjalanan mereka ada mukjizat, ada keajaiban, ada pemeliharaan yang luar biasa. Saya percaya di tengah-tengah masa yang sulit, pastikan saudara harus imani bahwa ada satu pribadi yang menyertai engkau, menuntunmu di perjalanan hidupmu. Dia akan sanggup mencukupi, dia sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada, dia sanggup juga menyembuhkan yang sakit, dia sanggup juga menghibur yang susah, dia sanggup juga, oh haleluya, memimpin kita keluar masuknya, baik pribadi, keluarga maupun anak-anak kita, keluarga kita, masa depan, bahkan usaha-usaha yang kita kerjakan. Pastikan ada mukjizat, ada berkat-berkat yang tak terduga. Sehingga apa yang dikatakan oleh firman, apa yang tidak pernah dilihat dengan mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di hati, itulah yang disediakan oleh Allah bagi setiap orang yang mengasihi akan Dia. Pastikan Tuhan Yesus akan memimpin engkau di masa-masa yang sulit ini. Dia adalah Immanuel. Haleluya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.